Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ingat ya, walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak tetap melakukan sholat duha dan murojaah, yaitu Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 5 dan 6. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Dahulu, Indonesia merasakan kepedihan dan kesusahan karena dijajah oleh bangsa asing. Bangsa asing datang untuk merampas kekayaan Indonesia. Mereka terus menindas rakyat Indonesia hingga memunculkan perlawanan untuk memerdekakan bangsa ini. Sekarang, bangsa Indonesia telah merdeka. Kita tidak akan merasakan kepedihan dan kesusahan seperti zaman dahulu. Meskipun demikian, sebaiknya kita tetap harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan mengisi kemerdekaan merupakan kewajiban seluruh warga negara. Contoh hak yang dapat kita rasakan adalah dapat beribadah sesuai dengan agama masing-masing, hidup sejahtera, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Contoh kewajiban untuk mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan tekun, menghargai jasa para pahlawan, menjaga kerukunan dan persatuan, dan ikut membantu korban bencana alam. Kegiatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah Indonesia melindungi kebebasan warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Bila ada yang menghalang-halangi orang lain untuk beribadah, maka ia akan dikenai sanksi hukum. Kita dapat bebas menjalankan hak yang kita untuk ibadah di Indonesia. Namun, perlu diingat kita juga wajib menghormati penganut agama lain untuk beribadah. Saat umat agama lain beribadah, sebaiknya kita tidak membuat kegaduhan. Dengan begitu, umat agama lain dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan hikmat. Kita adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Menjadi warga negara yang baik dapat dimulai dengan melakukan kewajiban dan hak yang seimbang. Sikap-sikap menjaga keseimbangan kewajiban dan hak yaitu: yang pertama, mendapatkan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan kerja bakti. Kerja bakti menunjukkan sikap yang mengutamakan kepentingan secara bersama. Hak dalam beragama. Yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Yang ketiga, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah, terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Dan yang kelima,
hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Sikap-sikap menjaga keseimbangan kewajiban dan hak menjadi warga negara yang baik. Yang pertama, mendapatkan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan diri sendiri. Manfaat menjaga keseimbangan antara lain: terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama warga negara Indonesia. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tumbuhnya sifat tolong-menolong. Terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia. Dan terbentuknya bangsa Indonesia yang kuat. Baiklah anak-anak, tugas kita hari ini anak-anak mengerjakan Ayo Mencari Tahu pada halaman 146, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia pada sebuah tabel. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan.